Novel Dua Punya Setangkai karya Jawica, episode 100, flashback part 3. Tepat jam 1 malam, ia terbangun dari tidurnya. Posisinya masih tetap sama. Dia menaruh kedua tangannya di atas meja dan membenamkan kepalanya di sana. Astaga, aku ketiduran ya. Hanafi pun terhuyung beranjak ke samping meja kantornya. Ditekannya sebuah tombol di sana yang langsung menyibakkan tembok di depannya. Terlihat sebuah kamar di dalam tembok itu dengan tempat tidur yang tidak terlalu besar, tapi terlihat sangat empuk. Kamar itu bernuansa putih, menambah kesan mewah dan bersih. Dengan luas kamar sama dengan tempat kerja Hanafi yang berada di sampingnya. Hanafi pun melemparkan tubuhnya begitu saja di sana, masih menggenggam ponsel di tangannya, tapi ia kembali terlelap dalam mimpinya. Jam 3 pagi, Hanafi sudah terbangun dari tidurnya. Rasa kantuknya tiba-tiba saja hilang. Hanafi mengingat kembali kenapa semalam ia tak pulang dan tertidur di kantor. Pikiran Hanafi sekarang tengah khawatir tentang prosedur yang dijalani Salma kemarin. Takut-takut kalau prosedur itu berhasil, apa yang akan dikatakan pada Insa nantinya. Tapi, mengingat lagi pesan singkat dari Arya kemarin, bahwa dia telah mengganti sel telur yang akan ditanamkan ke rahim Salma, dengan sel telur yang sudah bisa dipastikan tidak akan berkembang di sana. Karena Dr. Arya telah memberikan suatu cairan yang akan membuat sel telur itu berhenti berkembang dalam beberapa jam. Hanafi pun tenang kembali. Kini ia mengirimkan pesan pada Insa bahwa ia tak akan pulang dulu. Dia langsung bekerja hari ini dan akan pulang siang nanti sebelum hujan badai datang lagi, dan tidak akan membiarkan untuk pulang. Entah kenapa, pagi itu pikirannya kalut. Ia sama sekali tak bisa berpikir tentang pekerjaannya. Pikirannya terus saja khawatir dengan sel yang ditanamkan pada Salma. Sampai Insa mengirimkan sebuah pesan. Ia meminta izin padanya untuk belajar mengemudi. Tanpa pikir panjang, Hanafi memperbolehkannya bahwa ia juga langsung menghubungi agen khusus mengemudi untuk Insa. Hanafi juga menyuruh Chris untuk membelikan mobil baru untuknya. Mungkin karena pikirannya yang sedang kalut, ia tak memikirkan dulu akibat dari permintaan Insa yang satu itu. Juga karena rasa bersalahnya pada Insa, karena tak memberitahukan yang sebenarnya, dan rasa khawatir yang berlebih dengan prosedur itu membuatnya tak memikirkan ulang permintaan Insa. Yang ada di pikirannya sekarang hanya bagaimana membuat Insa bahagia. Tanpa sadar, keputusannya mengizinkan Insa mengemudi adalah bumerang untuk dirinya sendiri di kedepannya. Hari-hari berlalu masih dihantui dengan rasa cemas di dalam hatinya. Hanafi mendapatkan telepon dari Dr. Arya bahwa Salma mengalami pendarahan ringan pada jalan lahirnya. Hanafi pun segera menuju ke rumah sakit saat itu juga. Di dalam ruangan sudah terlihat Salma yang tengah diperiksa keadaannya oleh seorang dokter kandungan di sana. Sudah berapa hari Nona Anda mengalami pendarahan ini? Sudah sekitar 2 hari dok. Apakah baik-baik saja? Salma sudah cemas dengan sesuatu yang ada dalam rahimnya. Apakah intensitasnya semakin hari semakin banyak? Iya dok, hari ini keluar darah yang lumayan banyak, seperti darah menstruasi. Makanya saya bergegas ke sini. Saya takut terjadi apa-apa pada calon janinnya. Biasanya darah memang akan keluar Nona, karena proses penempelan calon janin di dalam dinding rahim. Tapi darah yang keluar biasanya dengan intensitas sedikit dan paling lama berkisar 3 hari. Kita lihat saja, jika darah terus saja keluar, maka mohon maaf, sudah bisa dipastikan bahwa prosedur ini gagal Nona. Sel gagal berkembang dan menempel pada dinding rahim. Salma pun hanya bisa menitikkan air mata. Beberapa hari setelah prosedur penanaman calon janin, ia sama sekali tak melakukan aktivitas berat. Ia lebih banyak tidur dan beristirahat sesuai anjuran dokter. Tapi sudah 2 hari berjalan, ia seperti mengalami menstruasi. Pendarahannya semakin banyak. Ia sangat khawatir, apalagi Hanafi telah membuat keputusan bahwa ini akan menjadi prosedur yang pertama dan terakhir. Hari-hari telah berlalu, sudah 7 hari.
tapi Salma terus saja mengalami pendarahan di jalan lahirnya, meski hanya dengan intensitas sedang. Dokter kandungan telah melakukan USG padanya, dan dinyatakan bahwa prosedur gagal. Calon janin bahkan menghilang dari dinding rahim. Ia menuturkan bahwa calon janin sudah gugur bersama dengan pendarahan yang terjadi beberapa hari ini. Hal itu sangat membuat Salma syok. Ia terus saja menangis karena kegagalan itu. Ia mencoba memohon pada Hanafi agar prosedur dijalankan dan diulang kembali, tapi Hanafi sama sekali tak bergeming dengan keputusan awalnya. Ia tak mau mengulang prosedur itu lagi. Sudahlah kak, sekarang Kak Salma harus menuruti kemauanku. Kakak harus fokus pada pengobatan kakak untuk menyembuhkan tumor kakak. Apalagi sebentar lagi kekasih kakak akan pulang. Aku tak akan menikah dengan Nyahan. Dia lelaki yang baik, berpendidikan, mempunyai kehidupan yang mapan. Aku tak mau merusak kehidupannya dengan mempunyai istri yang penyakitan sepertiku. Dia masih muda dan tampan. Banyak wanita yang akan mau hidup bersamanya, tidak dengan aku. Jawabnya dengan pandangan kosong. Apa maksud kakak? Bukankah Kak Salma sangat mencintainya? Ya, aku sangat mencintainya. Aku pun sangat ingin menikah dan hidup berdua bersamanya. Tapi itu dulu, sebelum aku tahu penyakitku. Sekarang, aku tak akan berharap untuk itu semua. Aku akan menjalani sisa hidupku sendiri, tanpa dia. Biarlah dia bahagia dengan kehidupannya dengan wanita lain, yang tentu wanita yang sehat dan bisa merawatnya dan menemaninya sampai akhir hayat. Cinta tak harus memilikihan, melihatnya bahagia. Aku juga akan bahagia. Kak, percayalah, yakinlah bahwa kakak akan sembuh. Hanya itu kuncinya, semangat dari diri sendiri yang akan melawan penyakit kakak. Aku tahu Han, tapi aku juga tak akan mampu jika aku terus di sini dan akan menyaksikan Pras bersama wanita lain tentunya. Aku akan pergi. Salma menatap Hanafi tegas. Pergi? Kak, masih banyak jalan. Jangan gegabah. Jika memang kakak tak mau melihatnya, jangan temui dia. Bunuh diri bukan suatu jalan yang benar. Sudah memandang dengan tatapan cemas. Kau gila ya? Siapa yang mau bunuh diri? Lalu, bantu aku untuk pergi dari sini. Pergi jauh. Aku ingin hidup di sebuah tempat yang sejuk, dengan banyak pepohonan, banyak perkebunan, dengan suasana yang sunyi. Banyak alam, hanya alam yang akan menemani, seperti udara di puncak gunung yang sejuk. Dengan sebuah rumah sederhana yang dibangun dari kayu. Di halaman rumahnya terdapat sebuah pohon besar, juga sebuah bangku di bawahnya, yang akan mendapat sinar matahari langsung saat pagi hari tiba. Juga suara ayam-ayam yang berkokok di sekitarnya. Sungguh, aku menginginkan rumah seperti itu. Salma menatap udara dengan tersenyum, membayangkan rumah impiannya sejak kecil. Hanafi hanya terdiam, mengangguk-anggukkan mendengarkan permintaan Salma. Sudah kak, istirahatlah, jangan memikirkan sesuatu yang terlalu berat. Itu bisa mengganggu proses pengobatan kakak nanti. Maaf, aku akan kesini lagi nanti. Aku ada pekerjaan yang harus segera aku selesaikan. Hanafi pun beranjak pergi dari ruangan Salma. Dengan perasaan sedih sekaligus senang, ia menuju ke tempat Dokter Arya. Tibalah Hanafi di ruang Dokter Arya. Membukanya begitu saja dan membuka pintu begitu saja dan langsung duduk di depannya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Untuk menggagalkan prosedur itu, kau memang selalu bisa diandalkan. Setidaknya, aku sekarang bisa tenang menjalani hariku bersama Insa. Dan sekarang, fokuslah pada penyembuhannya. Aku selalu percaya padamu. Menepuk-nepuk bahu Arya dengan bangga. Butuh kerja keras untuk itu Han. Aku pun juga bisa bernafas lega sekarang. Jika melihat kondisi Nona Salma kala itu, memang sangat sulit untuk digagalkan. Rahimnya dalam keadaan sangat bagus dan subur untuk proses penanaman. Tapi kau sudah berhasil mengagalkannya. Aku akan memberikan bonus untukmu bulan ini. Dan juga, jangan lupa, tetap jaga rahasia ini untuk kita. Kau mengerti? Arya pun tersenyum secerah mentari ketika mendengar akan mendapatkan bonus dari Hanafi, yang tentu tak akan sedikit jumlahnya, mengingat kerja keras yang sudah dilakukannya.
bersambung.